Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan demo produk. Tim kami terdiri dari di sini ada Anissa Yuliana Nur Astuti, saya sebagai Scrum Master. Kemudian ada Kofifa Sulistioning Ardi sebagai Product Owner, lalu ada Rizky Maulidina Dewi sebagai Development Team, dan juga Alamsyah Nur Muslimin sebagai Development Team. Jadi produk kami di sini adalah aplikasi bank sampah. Kenapa kami memilih produk ini, yaitu latar belakangnya karena minimnya edukasi mengenai sampah pada masyarakat. Menjadikan kebiasaan masyarakat yang suka mengubur atau bahkan membakar sampah memperparah keadaan lingkungan. Kemudian diperlukan ATM sampah mandiri agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk memilah sampah. Lalu minimnya pengetahuan mengenai 3R, reuse, reduce, dan recycle terhadap sampah. Kemudian latar belakang masalah mengenai lingkungan yaitu menumpuknya sampah yang semakin mencemari laut, air, tanah, udara, bahkan ozon. Diperlukan penanganan yang aktif dan gotong royong. Untuk itu kami memiliki solusi yaitu aplikasi bank sampah bernama Buangin. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik sebuah solusi efektif dan efisien pada sistem pengolahan sampah dan edukasi sampah kepada masyarakat. Yang pertama adalah pemerataan edukasi kepada masyarakat mengenai sampah dengan fitur scan struk belanja. Di sini nantinya pada aplikasi kami, struk belanja tersebut akan di-scan dan data-data dari packaging belanja tersebut akan di-list dan akan ada pemberitahuan tentang 3R tersebut, apakah sampah dari bungkus makanan tersebut bisa didaur ulang atau bisa dipakai kembali, seperti itu. Yang kedua, aplikasi kami memiliki akses pendistribusian dan pengolahan sampah lebih tersusun dan efisien. Fasilitas jasa penjemputan sampah mempermudah pengangkutan sampah berat. Fasilitas penyetoran mandiri melalui ATM sampah diharapkan menjadi kebiasaan baik untuk memilah sampah. Bekerja sama dengan toko swalayan untuk proses scan struk belanja diharapkan akan mengurangi sampah plastik, dan bekerja sama dengan daerah, misalkan dengan RT setempat untuk pengangkutan sampah di ATM sampah tersebut. Bank sampah yang kami rancang adalah aplikasi pendistribusian sampah dan edukasi mengenai sampah untuk mempercepat jalur pendistribusian dengan tujuan membantu menyelesaikan permasalahan menumpuknya sampah di Indonesia. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan dashboard dari aplikasi yang kami rancang. Ini merupakan platform pendistribusian sampah daur ulang online yang menghubungkan masyarakat dengan kolektor sampah terdekat, sehingga bisa lebih mudah mengelola dan menjual sampah-sampah non-organik seperti botol plastik, kertas, kardus, dan banyak lagi, sehingga user dapat memilih untuk dijemput langsung ke alamat rumahnya atau bisa juga dibawa sendiri ke ATM sampah terdekat yang sudah terkonfirmasi dengan aplikasi kami. Sampah yang telah dijual kepada kami bisa ditukar dengan uang yang langsung dapat dicairkan. Dan ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur scan struk belanja. Struk yang telah di-scan akan terbaca oleh sistem, dan sistem akan menampilkan jenis sampah, sisa belanja apa saja yang kemungkinan bisa digunakan kembali, di-recycle atau di-reduce. Yang kedua ada fitur pick up, yaitu nantinya tim kami akan menjemput sampah di lokasi yang sudah user ketik di aplikasi kami, dan penjemputan dilakukan sesuai waktu yang telah user tentukan. Lalu setelah sampai diangkut dan sampai di tempat tujuan, maka akan tertukar dengan saldo yang bisa langsung masuk ke aplikasi user. Lalu yang ketiga ada fitur penghubungan ke ATM sampah terdekat. Dengan fitur ini user bisa langsung mengantarkan sampah sendiri dan ditukarkan dengan uang cash atau snack yang tersedia di ATM sampah tersebut. Lalu yang keempat ada beragam metode penerimaan pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja, dan ada reward point yang bisa ditukarkan dengan voucher-voucher yang tersedia dan juga bisa digunakan untuk berdonasi. Yang selanjutnya terkait roadmap atau MVP yang telah dilakukan kelompok kami sebelum membuat aplikasi tersebut, yaitu yang pertama dari plan.
pada bulan Agustus sampai dengan September, yaitu menyiapkan sumber daya, kemudian selanjutnya membuat perencanaan, lalu pada bulan Oktober yaitu menambahkan fitur-fitur aplikasi, lalu juga pada bulan Januari paket konten dan perencanaan pengembangan tahap aplikasi tahap kedua. Lalu yang selanjutnya pada tes yang pertama ada validasi kerja tim, pengujian lengkap, pemantauan, fase penyelarasan, dan fase penyempurnaan. Lalu yang selanjutnya yaitu develop. Yang pertama pada bulan Oktober, penyusunan prototype, kemudian pembuatan APK versi 1.0, kemudian fase pengembangan tahap 1, yang kedua yaitu fase pengembangan tahap 2, dan memulai pengembangan aplikasi versi 2.0. Yang selanjutnya terkait prototyping, ini adalah tampilan dari prototyping yang kami susun dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut melalui Figma. Jadi ini adalah tampilan dari prototyping yang telah kami buat. Yang pertama ada tampilan untuk login. Jadi di sini pengguna dapat menuliskan username dan email, lalu password untuk login. Lalu untuk pengguna baru dapat membuat akun terlebih dahulu di create akun. Yang selanjutnya ini adalah tampilan apabila kita telah berhasil login. Lalu ini adalah tampilan utama atau beranda dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama ada saldo, tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada fitur untuk transfer, dan dalam transfer ini terdapat beberapa pilihan, misalnya seperti Dana, Link Aja, GoPay, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada fitur untuk berdonasi. Yang selanjutnya yaitu poin. Di sini kita bisa tahu saldo poin yang kita punya, dan di sini ada beberapa voucher yang akan ditampilkan yang bisa kita ambil. Kemudian selanjutnya ada fitur harga. Di sini menampilkan jenis dan harga dari sampah tersebut, misalnya dalam kategori metal, plastik, kertas, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu ATM sampah. Di sini kita dapat melakukan scan kemudian menemukan lokasi ATM sampah. Lalu fitur selanjutnya yaitu pick up. Di sini kita dapat menuliskan daftar jenis sampah yang kita punya. Kemudian ada fitur maps. Jadi di sini kita dapat menyimpan alamat secara langsung. Lalu selanjutnya ada fitur rewards atau ranking mingguan. Di sini jadi setiap minggunya itu akan ada reward untuk 3 orang pemenang. Yang selanjutnya yaitu ada fitur keranjang belanja. Dan seperti ini tampilannya, jadi nanti kita bisa tahu berapa jumlah yang ada atau sampah yang selanjutnya ada scan stroke. Di sini dalam scan stroke ini nanti ada tampilan berapa produk yang ada, kemudian juga tampilan mengenai jenis sampah tersebut, misalnya sampah kertas, kemudian juga ada informasi terkait dengan sampah tersebut, misalnya sampah tersebut bisa didaur ulang, kemudian jangan dibakar atau dikubur, tidak bisa digunakan kembali. Jadi di sini terdapat informasi terkait dengan sampah tersebut. Kemudian di sini ada notifikasi, misalnya apabila kita telah berhasil menukarkan poin, kemudian transfer saldo sampah, itu akan muncul notifikasi. Kemudian yang selanjutnya akun. Di sini kita bisa melakukan edit profil, kemudian juga pengaturan akun. Kita juga bisa melihat riwayat buang sampah. Kemudian pusat bantuan. Di sini kita bisa menuliskan apabila terdapat kendala adalah penggunaan aplikasi tersebut. Mungkin di sini juga ada bank sampah store, dan kita bisa mendapatkan berbagai produk yang ramah lingkungan melalui aplikasi ini. Jadi itu prototipe dari produk yang kami buat. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi demo produk dari kelompok kami, kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.